Suparjo, seorang anggota Kopassus yang terlatih, terpaksa menyusup ke dalam geng motor di Banten untuk mengungkap konspirasi besar. Namun, ketika ia semakin mendalam di dunia gelap itu, ia mulai merasakan betapa berbahayanya langkah yang ia ambil. Komisaris Budi, seorang polisi yang juga menyelidiki dunia geng motor, mulai mencurigai Suparjo dan niat sebenarnya di balik misinya. Di sisi lain, Arman, pemimpin geng Naga, dengan cerdik memanipulasi situasi untuk mempertahankan kekuasaannya, tanpa menyadari bahwa Suparjo adalah ancaman besar. Drama kehidupan yang dialami Suparjo, terperangkap dalam kebohongan dan kekerasan, membawanya pada dilema besar yang semakin menghancurkan dirinya, membuat tubuhnya berguncang penuh ketegangan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di ruang briefing markas Kopassus yang sepi, Suparjo duduk tegak di depan petinggi yang baru saja memberinya tugas rahasia, sebuah misi yang tidak bisa dianggap enteng. Kita mendapatkan laporan bahwa geng motor di Banten semakin mengancam. Mereka tidak hanya berkelahi, tapi juga terlibat dalam perdagangan narkoba dan senjata, ujar komandan muda, membiarkan informasi itu menggantung di udara. Mereka melibatkan anak-anak muda yang terjebak dalam kekerasan dan kenakalan. Kita butuh orang yang bisa menyusup dan mengumpulkan bukti, lanjutnya sambil menatap tajam ke arah Suparjo, yang segera memahami beratnya tugas tersebut. Suparjo mengangguk, meskipun ini bukan pertama kalinya ia ditugaskan untuk misi semacam ini, namun kali ini ia merasa ada yang berbeda, ada sesuatu yang lebih besar yang terlibat. Ingat, Suparjo, misi ini sangat berisiko. Jika ada yang mencurigakan, laporkan segera. Tapi jika gagal, kita tidak akan bisa membantu mereka. Komandan muda memperingatkan dengan nada serius. Setelah menerima perlengkapan dan instruksi lebih lanjut, Suparjo meninggalkan ruang briefing dengan langkah mantap. Meskipun di dalamnya, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia tahu, Banten bukan daerah yang mudah dijelajahi, terutama dengan keberadaan geng motor yang semakin merajalela dan memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda. Suparjo melangkah keluar markas, mempersiapkan dirinya untuk perjalanan panjang menuju Serang, tempat geng motor tersebut sering beraksi, dan menyembunyikan identitasnya sebagai prajurit Kopassus. Saat mobilnya melaju ke arah Banten, Suparjo merasakan ketegangan yang semakin meningkat, namun ia berusaha untuk tetap fokus pada misi yang harus diselesaikan. Keputusan itu bukan tanpa risiko, namun bagi Suparjo, keberhasilan misi ini akan memberi dampak besar bagi banyak orang, dan itu menjadi motivasi yang tak tergoyahkan. Suparjo akhirnya tiba di Serang pada malam hari, kota yang tampaknya tenang namun sesungguhnya penuh dengan ketegangan di balik bayang-bayang geng motor. Dengan mengenakan jaket hitam dan masker, ia menyusup ke dalam sebuah kafe tempat geng baskom biasa berkumpul, berharap bisa menemukan celah untuk mendekati mereka. Jangan sampai mereka curiga, bisik Suparjo pada dirinya sendiri, mengingat pesan komandan muda yang selalu mengingatkan agar tetap waspada pada gerakan pertama yang salah. Ketika Suparjo memasuki kafe itu, suasana di dalamnya cukup tegang, dengan beberapa anggota geng yang berbicara keras, saling membanggakan aksi mereka di jalanan. Kita harus tunjukkan siapa yang paling berkuasa, siapapun yang berani melawan harus diberi pelajaran, kata salah seorang anggota geng, membuat Suparjo merinding mendengarnya. Suparjo menyamakan langkahnya dengan suasana sekitar, berusaha untuk tidak menarik perhatian, sambil mengamati setiap gerakan anggota geng yang mungkin akan memberi petunjuk. Ia mendekati meja yang lebih sepi, tempat seorang pemuda, Arman, tampak sedang berbicara dengan seseorang yang mengenakan jaket hitam. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi, pikir Suparjo. Meski di dalam hatinya ia merasa sesuatu yang tidak beres mulai tercium. Suparjo berusaha bertahan dan menyembunyikan niatnya untuk mengumpulkan informasi lebih dalam, meskipun ada sesuatu yang gelap dan berbahaya yang ia rasakan mulai menguasai ruangan itu. Saat Arman dan temannya berdiri untuk pergi, Suparjo tahu bahwa malam ini hanya awal dari perjalanan yang lebih gelap dan penuh misteri. Pagi hari berikutnya, Suparjo kembali ke markas untuk menyusul laporan, namun ia merasa ada yang aneh, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik aktivitas geng tersebut. Ia mengetahui bahwa geng asik telah mengirimkan ajakan tawuran melalui media sosial, memicu ketegangan antara kedua geng motor yang akan membawa dampak lebih jauh lagi. Kita harus menghentikan ini sebelum lebih banyak anak muda terjerat dalam perkelahian tanpa tujuan, pikir Suparjo, meskipun ia tahu ini akan menjadi momen yang sangat menentukan. Dalam perjalanan menuju lokasi tawuran,
Suparjo mendapat informasi bahwa para anggota geng sudah berkumpul di kawasan Kebaharan, dan bentrokan diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Setelah beberapa hari mengamati, Suparjo berhasil bergabung dalam sebuah pertemuan geng naga, yang awalnya terlihat seperti kesempatan untuk mendekati mereka tanpa mencurigakan. Namun, keadaan tiba-tiba berubah, ketika geng Rimau menyerbu pertemuan tersebut, menantang geng naga dalam sebuah tawuran brutal yang melibatkan benda tajam dan kendaraan yang saling bertabrakan. Suparjo, meskipun tidak siap untuk pertempuran, segera mengandalkan keterampilan militer yang dimilikinya, menghindari serangan dan melumpuhkan beberapa anggota geng Rimau dengan gerakan cepat dan tepat. Dalam keributan itu, ia merasakan ketegangan meningkat, terperangkap di antara dua kelompok yang saling menyerang, namun ia tetap bertahan, menjaga identitasnya sebagai seorang penyusup. Tawuran itu semakin sengit, dengan Suparjo terpaksa melawan tanpa menunjukkan kemampuan tempur Kopassusnya, karena jika sampai diketahui, misi yang sangat berisiko ini akan berakhir lebih cepat dari yang dia inginkan. Sambil terus bergerak dalam kerumunan, Suparjo merasakan waktu berjalan semakin cepat dan darahnya mulai mendidih. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Setelah pertempuran berakhir dan geng naga berhasil mengusir geng Rimau, Suparjo menarik napas panjang. Meskipun tubuhnya penuh luka kecil, ia berhasil bertahan tanpa terungkap. Tetapi keberhasilan itu datang dengan harga, karena keberadaannya semakin dicurigai. Dan ia tahu bahwa tawuran ini hanya bagian awal dari jaringan yang jauh lebih besar. Meskipun sudah semakin dekat dengan inti masalah, Suparjo merasa penyamarannya mulai rapuh. Setiap gerakannya kini akan lebih diawasi oleh anggota geng naga dan Rimau. Malam itu, Suparjo merencanakan langkah selanjutnya. Namun di dalam hatinya, ia menyadari satu hal yang pasti, dunia ini jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Setelah tawuran yang penuh darah, geng Rimau mulai menyelidiki siapa yang terlibat dalam pertemuan itu, terutama orang asing yang dengan mudah mengalahkan beberapa anggota mereka tanpa banyak kesulitan. Kita harus cari tahu siapa orang itu, dia bukan orang sembarangan, kata Rudi, salah satu anggota senior geng Rimau, yang sudah mulai mencurigai Suparjo. Dengan tekad untuk membalas kekalahan mereka, geng Rimau menyusun rencana untuk melacak identitas Suparjo, yang kini semakin berisiko terbongkar. Suparjo merasa tekanan itu datang begitu cepat, ketika ia mulai mendapat info bahwa Rimau telah mulai menelusuri jejaknya, dan hanya butuh waktu sekejap sebelum mereka menemukan siapa dirinya. Jika mereka tahu siapa aku, ini akan menjadi masalah besar, pikir Suparjo, semakin berhati-hati dalam setiap langkah dan perkataannya. Ia berusaha menghilang dari perhatian, menyembunyikan setiap jejak yang bisa mengarah pada identitas aslinya, namun anggota geng semakin merasa ada yang tidak beres dengan kehadirannya. Dalam sebuah pertemuan di tempat tersembunyi, Suparjo mendengar percakapan yang mengungkapkan bahwa Rimau mulai curiga, dan mereka siap melakukan apa saja untuk mengungkap siapa dia. Aku harus lebih pintar lagi, Suparjo berpikir, menyadari bahwa ini bukan hanya tentang geng motor lagi, tapi juga mengenai kesalahan yang bisa mengakhiri misinya. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan risiko, dan meskipun ia terlatih untuk menghadapi tekanan, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa musuhnya semakin cerdas dan terorganisir. Malam itu, Suparjo memutuskan untuk melangkah lebih hati-hati, namun ia juga tahu bahwa lebih banyak darah akan tertumpah sebelum ia bisa mencapai tujuannya. Suparjo semakin mendalam menggali informasi tentang geng motor yang ada di Banten, dan mulai menemukan pola yang mencurigakan dalam hubungan mereka dengan beberapa pejabat setempat. Di sebuah tempat yang tersembunyi, ia berhasil mendengar percakapan antara beberapa anggota geng naga dan seorang pejabat lokal, yang saling berbisik tentang bagaimana geng motor bisa dengan mudah lolos dari hukum. Mereka punya pelindung, yang menjamin mereka tidak tersentuh oleh aparat, kata seorang anggota geng, sementara Suparjo yang mendengarkan di kejauhan semakin terkejut dengan penemuan ini. Melalui percakapan itu, Suparjo mengonfirmasi bahwa geng motor ini tidak hanya sekadar beroperasi di jalanan, mereka dilindungi oleh kekuatan besar yang bahkan bisa mengubah hasil pertempuran antar geng. Penemuan ini mengguncang Suparjo, karena kini ia harus berhadapan dengan lebih dari sekadar anak muda yang berkelahi di jalanan, tetapi dengan sistem yang lebih besar yang melibatkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika mereka dilindungi oleh pejabat, bagaimana aku bisa mengalahkan mereka? Pikir Suparjo, mulai merasa terjebak dalam labirin yang lebih gelap dan berbahaya. Meski demikian, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur, karena semakin dalam ia menggali, semakin banyak rahasia yang bisa ia ungkap, yang akan membantu meruntuhkan kekuatan geng ini. Namun, untuk pertama kalinya dalam misi ini, Suparjo merasakan ketidakpastian, karena melawan geng motor saja sudah cukup sulit, apalagi melawan pihak berkuasa yang melindungi mereka. Dengan informasi ini,
Ia tahu bahwa misinya kini bukan hanya untuk menghentikan geng motor, tetapi untuk melawan sistem yang sudah berakar dalam masyarakat. Malam itu, Suparjo memutuskan untuk terus maju, meski semakin banyak bahaya yang mengintai di setiap langkah yang ia ambil. Suparjo semakin terjerat dalam kehidupan geng motor, di mana setiap hari ada perkelahian baru, ancaman, dan kekerasan yang menjadi bagian dari rutinitas yang sulit untuk dihindari. Walaupun ia terus berusaha menjaga jarak dan menjaga identitasnya tetap aman, ia mulai merasakan betapa sulitnya keluar dari dunia yang begitu kejam ini, apalagi setelah mulai melihat sisi manusiawi dari beberapa anggota geng. Di satu sisi, Suparjo merasa semakin dekat dengan anggota geng naga. Beberapa di antaranya mengungkapkan masalah hidup mereka yang tidak jauh berbeda dengan pengalamannya, seperti kehilangan orang tua dan terjerat kemiskinan. Mereka hanya anak-anak yang terjebak dalam roda kehidupan yang salah, pikir Suparjo, merasa ada ketertarikan dan kekhawatiran yang semakin besar pada mereka. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa dunia ini tidak memberikan ampun, dan satu langkah ceroboh saja bisa merusak segala upaya yang telah ia lakukan. Dalam sebuah percakapan dengan Arman, salah satu anggota geng, Suparjo merasakan ketegangan yang berbeda, saat Arman dengan jujur mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari dunia geng, namun tidak tahu caranya. "Kamu tidak bisa keluar begitu saja, dunia ini menuntut balasannya," kata Arman dengan nada rendah, membuat Suparjo terdiam sejenak. Meskipun Suparjo berusaha menjaga jarak, ia mulai merasakan empati yang lebih besar terhadap mereka yang terjebak dalam kehidupan keras ini. "Aku tidak bisa begitu saja melupakan mereka. Aku harus mengubah sesuatu," pikir Suparjo. Meskipun ia tahu bahwa untuk mengubah dunia mereka, ia harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Malam itu, Suparjo terjebak dalam dilema. Apakah ia akan tetap bertahan untuk menghentikan geng motor, atau terjerat dalam kehidupan mereka yang begitu penuh dengan kesulitan? Komisaris Budi mulai merasakan ada yang tidak beres dengan Suparjo, terutama setelah mendapatkan laporan mengenai kegiatan mencurigakan yang melibatkan orang asing yang sepertinya terlalu ahli dalam hal kekerasan. Dia bukan hanya sekadar anggota geng, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, gumam Budi saat meneliti bukti-bukti yang mengarah pada Suparjo, termasuk rekaman video dan saksi mata yang melihat perilaku tak biasa Suparjo. Merasa curiga, Budi mulai mendekati beberapa anggota Kopassus yang dia kenal baik, mencoba untuk menggali informasi lebih jauh tentang Suparjo dan apakah dia benar-benar bekerja sesuai perintah atau malah terjebak dalam permainan yang lebih rumit. Suparjo yang semakin merasa tertekan mulai merasakan adanya pengawasan lebih, dan tanpa sadar, ia mulai menunjukkan sedikit ketegangan dalam tindakannya, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Aku harus hati-hati," Budi semakin mendekat, pikir Suparjo, mengetahui bahwa jika Budi tahu siapa dirinya sebenarnya, seluruh misi ini bisa berakhir. Dalam suasana yang semakin penuh kecurigaan, Budi merencanakan untuk melakukan interogasi terhadap Suparjo untuk mengetahui apakah dia benar-benar bekerja sesuai instruksi atau jika ada agenda tersembunyi yang berhubungan dengan geng motor. Budi pun mulai merencanakan sebuah pertemuan secara diam-diam untuk menyelidiki lebih dalam, menggunakan metode yang tidak biasa untuk memastikan identitas Suparjo. Sementara itu, Suparjo yang merasa semakin terpojok, mulai berpikir bahwa waktu semakin sedikit untuk menyelesaikan misinya, dan ia harus segera menentukan langkah selanjutnya sebelum semuanya terbongkar. Namun, ia juga menyadari bahwa di balik semua ini, masih ada banyak teka-teki yang belum terungkap, dan ia harus lebih berhati-hati agar tidak salah langkah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku hanya menjalankan perintah atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Pikir Suparjo, semakin bingung dengan keadaan yang terus berubah. Suparjo yang mulai terjebak dalam lingkaran kebingungannya menerima sebuah pesan misterius yang membuat darahnya mendidih. "Hati-hati, kalau kamu lanjutkan misi ini, keluargamu akan membayar harga yang sangat mahal," bunyi pesan yang diterimanya lewat aplikasi pesan anonim. Pesan itu membuat Suparjo terkejut dan khawatir, namun ia tidak bisa mundur sekarang. Misinya sudah terlalu jauh, dan nyawa orang yang ia sayangi terlalu berharga untuk dipertaruhkan begitu saja. "Aku tidak bisa mundur, tapi aku harus mencari cara untuk menjaga keluargaku," pikir Suparjo, mencoba menenangkan dirinya meskipun kegelisahan merasuki setiap pikirannya. Dalam kebingungannya, ia mulai merencanakan cara-cara untuk mengakhiri peranannya sebagai penyusup dalam geng motor ini, tetapi dalam waktu yang bersamaan ia juga ingin menyelesaikan misi yang telah dimulai. Namun, ia tahu bahwa segala keputusan yang diambilnya akan memengaruhi lebih dari sekadar hidupnya, dan tak bisa menutup mata terhadap ancaman yang terus menghantui keluarganya. Suparjo memutuskan untuk berkonsultasi dengan beberapa orang kepercayaannya di Kopassus, meskipun ia sadar bahwa semakin dekat ia dengan mereka, semakin besar kemungkinan misinya akan terbongkar.
Meskipun jiwanya terancam, Suparjo tidak bisa menyingkirkan rasa bersalah yang semakin membebaninya karena terlibat dalam kehidupan yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Di tengah kebingungannya, Suparjo mencoba mengingat kembali alasan awal ia terjun ke dalam misi ini, namun semakin lama, ia semakin merasa terjebak di antara pilihan yang sulit. Mereka tidak akan berhenti sampai aku selesai, dan aku harus bertindak cepat, kata Suparjo dengan tekad baru, meskipun hatinya masih terguncang. Saat semakin dalam ia terlibat dalam dunia geng motor, Suparjo mulai merasa jantungnya semakin terhimpit antara tugas negara dan hati nuraninya yang semakin berperang dengan dirinya sendiri. Aku tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini, pikir Suparjo, merasakan kekhawatiran yang mulai mengganggu keseimbangan emosinya. Di satu sisi, ia tahu bahwa misinya adalah untuk kebaikan, untuk menghentikan kekerasan dan pengaruh geng motor yang merusak. Tetapi di sisi lain, ia mulai merasakan simpati terhadap beberapa anggota geng yang ternyata memiliki latar belakang yang menyedihkan. Mereka hanya anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan aku harus memutuskan apakah akan menghancurkan dunia mereka atau memberikan mereka kesempatan untuk berubah, pikir Suparjo dengan perasaan yang semakin berat. Rasa bersalah mulai menyelimuti pikirannya ketika ia mengenal lebih dekat beberapa anggota geng naga yang terjebak dalam kehidupan yang penuh kekerasan, tetapi tidak tahu cara untuk keluar. Ini bukan hanya tentang menghentikan geng, ini tentang memberikan mereka jalan keluar, gumam Suparjo, merasa bimbang dengan tugas yang ada di hadapannya. Ia merasa cemas dengan tugas yang menantinya, dan seringkali di malam hari, ia terbangun dengan perasaan yang tidak bisa ia definisikan, merasa terpecah antara kewajiban dan kemanusiaan. Meski demikian, Suparjo tidak bisa mundur, karena ia tahu bahwa lebih banyak nyawa yang akan hilang jika ia gagal, dan itu lebih berat dari perasaan bersalah yang mengganggu. Aku harus menyelesaikan ini, untuk mereka, untuk semua orang yang terjebak dalam dunia ini, tekad Suparjo, meskipun hati nuraninya terus memberi peringatan yang semakin kuat. Dalam keheningan malam, Suparjo tahu bahwa dia berada di persimpangan jalan, dan apapun yang terjadi, ia harus melangkah maju. Melalui penyelidikan yang lebih mendalam, Suparjo menemukan bahwa geng naga sedang merencanakan sebuah aksi besar untuk menggulingkan pemerintahan lokal, dengan dukungan dari pihak-pihak yang berkuasa di balik layar. Ini lebih besar dari yang aku bayangkan. Mereka tidak hanya ingin menguasai jalanan, tetapi juga merusak stabilitas politik, pikir Suparjo, menyadari bahwa misi ini jauh lebih rumit daripada yang ia duga. Geng naga berencana untuk menggunakan kekuatan mereka untuk mengguncang pemerintahan lokal, dengan merencanakan serangan terorganisir pada beberapa institusi kunci, yang jika berhasil, akan memberi mereka kontrol yang lebih besar di wilayah tersebut. Aku harus menggagalkan ini, dan aku tahu aku hanya punya waktu sedikit sebelum rencana mereka benar-benar berjalan. Suparjo berpikir keras, merencanakan langkah selanjutnya. Dengan dukungan dari beberapa informasi yang ia peroleh, Suparjo mulai menyusun strategi untuk menghalangi rencana besar geng naga, tetapi ia tahu bahwa untuk melakukannya, ia harus menghadapi lebih dari sekedar geng motor. Pihak-pihak yang mendukung mereka bukan orang sembarangan, pikir Suparjo, menyadari bahwa ada kekuatan besar yang terlibat dalam permainan ini. Suparjo memutuskan untuk beraksi lebih cepat, melakukan langkah-langkah yang lebih berisiko, karena ia tahu jika dia menunggu terlalu lama, semuanya bisa berakhir dengan kekacauan yang lebih besar. Aku harus melindungi lebih dari sekedar diriku. Ini soal masa depan wilayah ini, tekad Suparjo, bersiap untuk menghadapi perang besar yang akan datang. Namun, di dalam hatinya, Suparjo mulai merasakan ketakutan yang semakin besar, mengetahui bahwa dirinya berada dalam pertempuran yang sangat berat, dan hasil akhirnya bisa sangat menentukan. Ini adalah ujian terbesar yang pernah aku hadapi, dan aku tidak akan mundur, ujar Suparjo dengan tekad yang lebih kuat, meskipun tantangan yang menghadangnya semakin kompleks. Suparjo yang baru saja kembali ke markas geng naga merasa ada sesuatu yang tidak beres saat melihat dua anggota geng rimau mengawasi dirinya dari kejauhan. Mereka pasti tahu sesuatu, pikir Suparjo, merasa keringat dingin mulai mengalir meski cuaca panas di tengah pasar yang ramai. Tanpa memberi kesempatan, dua anggota rimau langsung mengejarnya setelah ia berusaha memasuki lorong pasar yang sempit, membuat kerumunan warga yang sedang berbelanja kaget dan panik. Suparjo yang terlatih dengan baik memanfaatkan segenap keahliannya dalam bertahan hidup, berlari melewati kerumunan, dan menggunakan dinding pasar sebagai perlindungan sementara. Aku harus segera keluar dari sini, gumamnya, saat ia melompat ke atap pasar, menyelinap melalui celah-celah bangunan dan merencanakan langkah berikutnya. Anggota geng rimau tidak menyerah, terus mengejar dengan sepeda motor mereka, membuat suasana semakin tegang, sementara warga berlarian menyelamatkan diri.
Suparjo menyusun rencana untuk memanfaatkan keramaian agar ia bisa menghilang, namun tekanan semakin meningkat karena tahu bahwa setiap langkahnya bisa berujung pada penangkapan. Meski ia bisa bersembunyi sementara, Suparjo tahu bahwa pengejaran ini akan semakin sulit dan membahayakan posisi misinya jika terus berlarut-larut. Aku harus segera keluar dari wilayah ini sebelum mereka tahu siapa aku sebenarnya, pikir Suparjo, merasa terjebak antara tugas dan ancaman yang terus mengintai. Saat ia berhasil melarikan diri, Suparjo hanya bisa menghela napas, tetapi dia tahu ini baru permulaan dari perjalanan berbahaya yang semakin mendekat. Suparjo yang merasa sedikit tenang setelah menghindari pengejaran, malah terkejut saat seorang anggota geng naga, Reza, yang selama ini menjadi temannya, datang dengan wajah penuh kecemasan. "Suparjo, aku harus memberitahumu sesuatu, dan aku harap kamu bisa mengerti," ujar Reza dengan suara terbata, membuat Suparjo merasa ada yang tidak beres. Ternyata, Reza mengkhianatinya dengan memberikan informasi tentang identitas asli Suparjo kepada pimpinan geng naga, yang mulai mencurigai adanya orang asing di dalam geng mereka. Kamu memberitahu mereka?" tanya Suparjo dengan nada dingin, merasa perutnya mual karena pengkhianatan yang terjadi di saat yang paling kritis. Reza mengangguk, menyesali perbuatannya, tetapi merasa terpaksa karena ancaman yang datang dari pimpinan geng yang makin menekan. "Aku tidak punya pilihan," katanya, lalu berbalik pergi, meninggalkan Suparjo yang kini terperangkap dalam dilema besar. Suparjo tahu bahwa meskipun ia merasa dikhianati, ini adalah bagian dari risiko misi yang harus ia jalani, namun rasa sakit itu tetap menggoreskan luka yang dalam. "Ini bukan hanya soal aku lagi, ini tentang seluruh operasi yang bisa hancur," pikir Suparjo, merasa semua usahanya kini dipertaruhkan oleh tindakan Reza. Ketegangan semakin memuncak, dan Suparjo tahu bahwa ia harus segera mengambil langkah besar untuk mengatasi pengkhianatan ini, serta melindungi dirinya dan misinya. Dengan hati yang penuh kemarahan, ia mulai merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya, meski ia tahu segala sesuatunya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Setelah mendapatkan informasi tentang pertemuan besar yang akan diadakan oleh geng naga, Suparjo memutuskan untuk bertindak sendirian dan menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. "Ini adalah kesempatan terakhirku untuk menggagalkan rencana mereka," pikir Suparjo, saat ia menyusup ke markas geng yang terletak di kawasan terpencil di luar kota. Suparjo menyusun rencana serangan yang sangat terperinci, menggunakan keahliannya dalam bertempur untuk mengalahkan para anggota geng yang jauh lebih banyak jumlahnya. Begitu pertemuan dimulai, ia melancarkan serangan mendalam yang mengejutkan para anggota geng naga, membuat mereka terpecah-pecah dalam kebingungan. "Ini tidak akan mudah," ujar Suparjo dengan tenang, sambil menundukkan kepala untuk menghindari serangan balasan yang datang dari berbagai arah. Namun, meskipun serangannya sangat terorganisir, konsekuensi dari tindakannya segera terasa. Beberapa anggota geng yang terluka mulai berteriak dan menghubungi anggota lainnya untuk melakukan pengejaran. "Aku harus menyelesaikannya dengan cepat," pikir Suparjo, merasa ada bahaya besar yang menunggu jika ia gagal menyelesaikan serangannya ini. Para anggota geng yang tersisa mulai berkumpul, mempersiapkan diri untuk balas dendam yang bisa lebih berbahaya, sementara Suparjo berusaha untuk keluar dengan aman. "Aku tidak bisa ditangkap hidup-hidup, aku harus bertahan sampai akhir," pikirnya, berlari ke arah yang lebih aman sambil tetap memantau keadaan di sekitarnya. Dengan tubuh yang penuh luka, Suparjo tahu bahwa ia hanya memiliki sedikit waktu sebelum semuanya berbalik menjadi sangat buruk, namun ia tidak bisa mundur. Komisaris Budi yang telah mengamati perkembangan gerak-gerik Suparjo mulai merasa cemas, karena ia tahu bahwa Suparjo tidak hanya terlibat dalam operasi ini, tetapi juga dalam pertempuran yang semakin membahayakan. Dia mulai mengambil tindakan sendiri, dan itu bukan hal yang baik, gumam Budi, merasa bahwa situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Setelah mengetahui bahwa Suparjo terlibat dalam pertempuran dengan geng naga, Budi memutuskan untuk mengambil tindakan langsung dan memimpin timnya ke lokasi pertemuan yang telah diketahui. "Jika kita tidak segera mengamankan Suparjo, semuanya bisa berantakan," ujar Budi kepada anak buahnya, yang segera mempersiapkan diri untuk mengejar jejak Suparjo yang semakin sulit dilacak. Budi semakin yakin bahwa Suparjo telah masuk lebih dalam ke dalam dunia geng, dan hal itu semakin mempersulit posisi pihak kepolisian yang sudah terjebak dalam dilema. Sementara itu, Suparjo yang tahu dirinya sedang dikejar, mulai merasakan kehadiran polisi yang semakin mendekat, menambah kecemasan dalam dirinya yang sedang terluka. "Aku tidak bisa dibiarkan hidup, mereka pasti akan menangkapku setelah ini," pikir Suparjo, yang semakin merasa terdesak dan harus segera bertindak untuk mengakhiri misinya. Budi dan timnya semakin mendekat ke markas geng,
mengetahui bahwa jika mereka tidak segera bergerak, Suparjo dan operasi ini bisa menjadi sasaran berikutnya. Aku harus selesaikan ini dengan cepat, kata Budi, sambil memimpin timnya menuju lokasi, namun tetap waspada terhadap risiko besar yang akan mereka hadapi. Suparjo tahu bahwa ia hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan misinya, atau ia akan terkepung oleh kedua belah pihak yang semakin mendekat. Setelah pertempuran sengit melawan sebagian besar anggota geng naga, Suparjo berhasil menemukan sebuah dokumen tersembunyi di ruang bawah tanah markas mereka yang memuat informasi yang sangat mengejutkan. Ini dia, gumam Suparjo dengan nafas terengah-engah, saat melihat nama-nama pejabat tinggi yang terlibat dalam konspirasi besar yang mendalangi operasi geng motor tersebut. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa geng naga bukan hanya sekadar kelompok kriminal biasa, melainkan bagian dari rencana besar yang melibatkan pengambil alihan beberapa wilayah dan pengaruh besar di pemerintahan. Suparjo merasa terperangkap dalam dilema besar. Apakah ia harus mengungkapkan kebenaran yang bisa mengguncang negara ini, atau tetap melanjutkan misinya untuk menghancurkan geng motor yang telah menyesatkan banyak orang? Aku tidak bisa biarkan mereka menang, tapi aku juga tidak bisa diam saja melihat ini, pikir Suparjo, sambil memegang erat dokumen yang bisa menghancurkan karir beberapa orang di pemerintahan. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin ragu, apakah mengungkapkan kebenaran ini bisa lebih berbahaya bagi banyak orang, atau justru bisa membawa perubahan yang lebih besar. Dengan terburu-buru, Suparjo menyembunyikan dokumen tersebut di tempat yang aman, berpikir sejenak tentang langkah berikutnya yang harus diambil. Apakah aku harus percayakan informasi ini kepada siapapun? Tanya Suparjo dalam hati, merasa bimbang apakah ia bisa mengungkapkan semuanya tanpa menimbulkan kehancuran lebih lanjut. Ketika Suparjo melangkah keluar dari markas geng naga, ia tahu bahwa hidupnya kini berada di ujung tanduk, antara menjaga kebenaran atau mengikuti takdir yang telah digariskan. Apapun yang aku pilih, tak ada jalan mundur lagi, bisiknya pelan, sambil memasukkan bukti itu ke dalam tas dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Polisi yang sudah hampir melupakan jejak Suparjo, akhirnya berhasil menemukan lokasi persembunyian geng naga setelah pelacakan intensif dan beberapa informasi yang bocor. Dengan tim pasukan khusus yang siap bertindak, Komisaris Budi memimpin pengejaran dengan harapan bisa menangkap Suparjo sebelum ia menyembunyikan bukti lebih jauh. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Ini sudah melampaui geng motor biasa, ujar Budi, dengan suara tegas saat memimpin pasukan menuju lokasi yang sudah dipastikan. Suparjo yang berada di tempat persembunyian merasa ketegangan semakin meningkat, dan ia tahu waktu untuk melarikan diri semakin sedikit karena kedatangan pasukan yang semakin dekat. Aku tidak bisa menghadapi mereka semua sekaligus, pikir Suparjo, yang tahu bahwa pasukan khusus ini sangat terlatih dan tidak akan memberi ampun. Menggunakan taktik gerilya, Suparjo melarikan diri lewat jalur-jalur sempit di sekitar markas, bersembunyi di bawah bayang-bayang malam, berharap bisa menghindari pengejaran yang semakin mendekat. Namun, saat berlari, ia mendengar langkah-langkah mendekat dan bisa merasakan kehadiran pasukan di belakangnya yang tak bisa ia hindari lebih lama lagi. Ini tidak bisa berlangsung lama, aku harus membuat keputusan, kata Suparjo dalam hati, saat ia berlari semakin cepat, mencari tempat untuk bersembunyi. Setiap detik terasa seperti menit, dan Suparjo tahu bahwa hidupnya kini bergantung pada kemampuannya untuk bertahan. Namun, di saat yang sama, ia merasakan tekanan berat yang datang dari setiap sisi. Dengan nafas yang berat dan tubuh yang penuh luka, Suparjo tahu bahwa pengejaran ini tak terelakkan, dan ia harus terus bergerak maju meski tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam pelariannya yang semakin terdesak, Suparjo tiba-tiba bertemu dengan seorang anggota geng Rimau yang tak sengaja menabraknya saat mereka berdua melarikan diri dari kejaran pasukan polisi. "Kau dari Naga?" tanya pria itu, sambil menatap tajam, namun ada keraguan di matanya saat melihat kondisi Suparjo yang jelas-jelas terluka. "Bukan, aku bukan bagian dari geng Naga," jawab Suparjo dengan cepat, berusaha tidak menunjukkan terlalu banyak informasi kepada orang yang belum ia kenal. Mereka berdua akhirnya berbicara lebih dalam tentang dunia gelap yang mereka jalani, di mana geng motor bukan sekadar komunitas, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar yang menjerat banyak orang. "Aku tahu kalian semua terjebak, sama seperti aku," ujar pria itu, berbagi cerita tentang betapa sulitnya keluar dari geng Rimau yang sudah lama menguasai wilayah tersebut. Suparjo terdiam, merasa bahwa ia tidak sendirian, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk aliansi sementara untuk menggagalkan konspirasi yang sedang berjalan. "Kita harus bekerja sama untuk menghentikan ini," kata Suparjo, meskipun dalam hatinya ia ragu apakah bisa mempercayai anggota geng Rimau sepenuhnya. Keputusan ini membuat keduanya terjebak dalam dilema besar.
Apakah mereka harus mengungkapkan kebenaran kepada dunia atau tetap diam untuk menjaga keselamatan mereka sendiri? Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tidak bisa diam saja, ujar pria itu dengan penuh tekad, memandang Suparjo yang terlihat mulai memikirkan risikonya. Dengan keduanya yang kini bersatu dalam tujuan yang sama, mereka merasa bahwa dunia yang telah mengungkung mereka akan segera menemui akhir, meskipun apa yang akan datang tidak bisa diprediksi. Suparjo yang kini memiliki sekutu baru merasa semakin terpojok dalam situasi yang membahayakan, di mana bukti-bukti konspirasi yang ia temukan semakin berisiko bocor ke pihak yang salah. Aku harus hati-hati, satu langkah ceroboh bisa menghancurkan segalanya, pikir Suparjo, sambil menyembunyikan bukti yang ada di dalam tasnya dengan sangat hati-hati. Setiap kali ada informasi tentang konspirasi yang bisa menambah kekuatan geng motor, Suparjo merasa lebih tertekan dan harus menjaga agar bukti tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Kita tidak bisa biarkan ini keluar, karena jika sampai ke pihak yang salah, semua orang yang kita kenal bisa berada dalam bahaya, kata Suparjo kepada sekutunya dari geng Rimau. Mereka berdua mulai merencanakan langkah berikutnya untuk menghentikan konspirasi ini, namun semakin banyak pihak yang terlibat, semakin sulit untuk menjaga kerahasiaannya. Suparjo yang merasa berada dalam tekanan luar biasa mulai ragu, apakah ia bisa menjaga bukti ini dengan aman tanpa mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Tapi jika aku membiarkannya begitu saja, maka apa yang aku perjuangkan akan sia-sia, bisik Suparjo dengan tekad, sambil berusaha menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Di sisi lain, ancaman terhadap keselamatan dirinya dan orang-orang terdekat semakin besar, dan ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil kini sangat menentukan. Kami harus bergerak cepat dan tepat, kata sekutunya dengan suara pelan, sementara Suparjo merasa semakin terjepit oleh dunia yang penuh rahasia dan kebohongan. Ini bukan hanya tentang kita lagi, ini tentang seluruh masa depan, pikir Suparjo, merasa bahwa kerahasiaan ini harus dijaga agar dunia yang sudah terperosok dalam kekacauan tidak semakin hancur. Ketika Suparjo sedang mengintai pergerakan geng naga, ia terjebak dalam sebuah penyergapan yang sangat terorganisir. Seakan setiap gerakannya sudah diprediksi sebelumnya. Mereka tahu kita ada di sini, pikir Suparjo dengan panik, saat ia melihat puluhan anggota geng naga muncul dari berbagai sudut untuk mengepungnya. Dengan cepat, ia mengaktifkan perangkat komunikasi dan memberikan sinyal ke timnya untuk segera mundur, namun para pengepung sudah terlalu dekat. Suparjo menggunakan seluruh keterampilan militernya untuk melawan balik, bergerak cepat dan memanfaatkan segala perlindungan yang ada di sekitar, bersembunyi di balik tumpukan barang dan memanipulasi arah serangan. Tidak bisa begitu saja, aku harus keluar hidup-hidup, ucapnya pada diri sendiri, menenangkan dirinya saat berlari menghindari tembakan yang hampir mengenainya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia berhasil memanfaatkan kelengahan geng naga untuk meloloskan diri ke jalur keluar yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun, meskipun ia berhasil lolos, misi tersebut hampir gagal total dan membuat Suparjo menyadari bahwa kesalahannya bisa berakibat fatal bagi orang-orang yang terlibat. Ini semakin berbahaya, mereka semakin cerdas, dan aku semakin kelelahan, pikirnya, sambil menatap ke belakang dan menyadari bahwa pengejaran mereka belum selesai. Perasaan ketegangan dan ketakutan semakin menyelimuti dirinya, namun ia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Aku harus lebih hati-hati, ini bukan hanya soal aku lagi, tapi soal kebenaran yang harus segera terungkap. Tekadnya dalam hati, menyadari bahwa misi ini telah memasuki fase yang lebih berbahaya. Sementara Suparjo melanjutkan penyelidikan, ia mulai menemukan lebih banyak bukti yang menghubungkan geng motor dengan pejabat pemerintah, yang ternyata memiliki kepentingan dalam aksi-aksi kriminal ini. Mereka tak hanya sekadar melindungi geng, mereka mengendalikan semuanya, bisik Suparjo dengan suara serak, setelah membaca dokumen yang mencengangkan. Di balik semua ini, ada pihak-pihak yang lebih besar yang menginginkan kontrol penuh atas wilayah dan kekuasaan, menggunakan geng motor sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Suparjo merasa terhimpit, karena setiap informasi baru yang ia temukan semakin menunjukkan betapa rumitnya konspirasi ini, dan semakin banyak nyawa yang bergantung padanya untuk menghentikan semuanya. Aku tak bisa menyelamatkan semuanya, tapi aku harus berusaha, kata Suparjo, meskipun tahu bahwa tak semua orang yang terlibat dalam geng motor bisa diselamatkan. Ia merasa semakin terperangkap, berada di tengah permainan yang lebih besar, dan tak ada jalan keluar selain terus berjuang. Aku tidak bisa berhenti, ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang banyak orang yang hidup di bawah ancaman kekuasaan mereka, lanjut Suparjo, menyusun rencana untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa kebenaran yang terungkap bisa menghancurkan banyak hal, bahkan berisiko menghancurkan dirinya sendiri.
Suparjo pun berusaha menjaga ketenangannya, berusaha untuk tidak terburu-buru mengambil langkah besar, karena segala keputusan yang salah bisa berakibat fatal. Apapun yang terjadi, aku harus lanjutkan ini, meskipun harga yang harus dibayar bisa sangat mahal, pikirnya dengan penuh tekad. Suparjo dan rekannya yang kini menjadi sekutunya merencanakan penyergapan terakhir terhadap geng naga yang sedang bersiap untuk melakukan kejahatan besar yang bisa mengguncang negara. Penyergapan ini melibatkan berbagai tim dari pihak yang bekerja dengan Suparjo, dan mereka memerlukan perencanaan yang sangat hati-hati untuk menghindari kegagalan. Jika kita berhasil, ini akan menjadi akhir bagi geng naga, dan juga bagi jaringan yang melindungi mereka, kata Suparjo kepada rekannya, yang juga terlibat dalam pertempuran ini. Mereka memetakan setiap sudut dan jalur yang kemungkinan akan digunakan oleh anggota geng, memastikan bahwa setiap langkah telah dihitung dengan cermat untuk menghindari jebakan. Ini akan sangat rumit, kita harus bergerak cepat dan bersamaan. Jika salah satu dari kita terlambat, semuanya bisa berantakan, ujar rekannya dengan serius. Suparjo memimpin timnya melalui jalur yang lebih tersembunyi, menghindari patroli yang bisa mendeteksi gerakan mereka. Penyergapan ini sangat penuh risiko, karena mereka tidak hanya harus mengalahkan geng naga, tapi juga menghindari keterlibatan pihak berkuasa yang mungkin terlibat dalam konspirasi. Satu langkah salah, dan kita semua bisa kehilangan kesempatan ini, kata Suparjo, sambil memastikan setiap peralatan dan strategi telah siap. Ketegangan semakin terasa, namun semua anggota tim menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan kejahatan besar yang sudah direncanakan. Ini bukan hanya soal geng motor, ini tentang menghentikan sesuatu yang lebih besar, pikir Suparjo, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran terakhir yang akan mengubah segalanya. Saat penyergapan besar dimulai, semuanya berjalan sesuai rencana hingga sebuah pengkhianatan kecil membuat segalanya hampir hancur. Salah seorang anggota geng Rimau yang semula menjadi sekutu Suparjo, tiba-tiba membuat keputusan yang sulit. Ia mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan kepada Suparjo dan timnya untuk menang. Aku akan menahan mereka, pergi, kalian harus selesai dengan ini, teriak sekutu itu sambil melawan habis-habisan untuk memberi waktu bagi yang lain. Suparjo yang melihat pengorbanan itu merasa hatinya teriris. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan pengorbanan ini sia-sia. Aku tidak bisa biarkan semua ini terjadi begitu saja, bisik Suparjo, dengan tekad yang semakin membara dalam dirinya. Meski timnya berhasil mengepung dan menahan sebagian besar anggota geng naga, Suparjo tahu bahwa pengorbanan teman barunya akan meninggalkan bekas yang tak bisa ia lupakan. Jika kita berhasil, ini adalah berkat pengorbananmu, kata Suparjo dalam hati, merasa bahwa ia harus terus berjuang demi kebenaran, meskipun ada harga yang harus dibayar. Keputusan-keputusan sulit yang ia hadapi semakin menguji keteguhannya, namun ia tahu bahwa misi ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah segala sesuatunya. Kami akan terus berjuang untuk kebenaran, tak peduli apapun yang harus dikorbankan, kata Suparjo, dengan suara penuh tekad saat ia melangkah maju untuk menyelesaikan misi besar ini. Pengorbanan yang telah terjadi mengingatkan Suparjo akan betapa mahalnya harga kebenaran, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah hampir semua anggota geng naga dan Rimau berhasil ditangkap, Suparjo tahu bahwa langkah terakhir dalam misi ini adalah yang paling berbahaya. Musuh kita bukanlah mereka yang di lapangan, tapi yang bersembunyi di balik layar, gumamnya dengan penuh tekad, mengingat betapa besar kekuatan yang melindungi konspirasi ini. Suparjo mulai merencanakan langkah terakhir untuk mengungkap kebenaran, melibatkan sejumlah saksi dan bukti yang tak terbantahkan. Setiap langkahnya terasa semakin berbahaya, karena ia tahu bahwa sekali ini ia terperangkap, tidak ada jalan keluar. Namun, tekadnya semakin kuat, karena ia tak bisa membiarkan para pelaku kejahatan ini bebas begitu saja. Aku akan bawa mereka ke depan hukum, apapun yang terjadi, kata Suparjo, yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Semua risiko sudah diperhitungkan, tetapi perasaan was-was tetap menyelimuti dirinya, mengetahui betapa besar ancaman yang ada. Ia menghubungi tim terakhir yang akan membantunya mengungkap kebenaran ini, memastikan bahwa tak ada lagi yang bisa menggagalkan rencananya. Ini bukan hanya tentang menghentikan geng, ini tentang mengungkap mereka yang memegang kendali, pikirnya, sebelum melangkah menuju konfrontasi besar yang telah menantinya. Saat ia melangkah maju, Suparjo tahu bahwa apapun yang terjadi, langkah terakhir ini adalah keputusan yang tak bisa ditarik mundur. Suparjo akhirnya berhasil mengungkapkan konspirasi besar yang melibatkan pejabat tinggi kepada media dan pihak berwajib, membawa bukti-bukti yang tak terbantahkan ke hadapan publik. Inilah bukti yang selama ini disembunyikan, saatnya kebenaran terungkap, katanya dengan penuh keyakinan,
saat dokumentasi dan rekaman yang ia kumpulkan tersebar ke seluruh penjuru kota. Meskipun lega karena akhirnya bisa mengungkapkan semua yang telah terjadi, dampak dari pengungkapan ini mulai terasa sangat besar, mengubah segalanya dalam sekejap. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tapi ini adalah harga yang harus dibayar, pikir Suparjo, menyadari bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, ia dan orang-orang terdekatnya kini berada dalam bahaya. Beberapa pihak yang terlibat dalam konspirasi mulai merencanakan balas dendam, mengirimkan ancaman yang semakin intens terhadap Suparjo dan siapapun yang terlibat dalam pengungkapan ini. Kita harus siap menghadapi apa yang akan datang. Mereka tidak akan tinggal diam, kata Suparjo kepada timnya, mengetahui bahwa konfrontasi besar akan segera terjadi. Terkadang, ia meragukan keputusan yang telah dibuat, tetapi tekadnya untuk menegakkan keadilan tidak pernah goyah. Meskipun dunia akan berubah, kita harus siap bertahan. Lanjutnya, merasa beban semakin berat di pundaknya. Meskipun ancaman semakin jelas, Suparjo tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Kebenaran harus tetap terungkap, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Ini adalah langkah besar yang tak bisa dibatalkan. Kita harus siap menghadapinya, katanya, menguatkan hati dan timnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Setelah pengungkapan besar-besaran, geng naga dan rimau yang tersisa memutuskan untuk melakukan pembalasan terhadap Suparjo dan siapa saja yang terlibat dalam konspirasi tersebut. Mereka tidak akan bisa lolos begitu saja. Kami akan menghancurkan semuanya, ujar pimpinan geng naga dengan suara penuh kebencian, merencanakan serangan besar-besaran. Serangan balasan ini datang dengan kecepatan yang luar biasa, dan Suparjo serta timnya harus bertahan hidup dalam situasi yang semakin sulit. Mereka datang, kita harus bertahan sampai bantuan tiba, kata Suparjo, memimpin tim untuk melawan serangan yang tak terduga. Ketegangan semakin terasa, saat Suparjo menyadari bahwa tidak hanya musuh fisik yang harus dihadapi, tetapi juga pihak-pihak yang masih berada di balik bayang-bayang. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat ke pertempuran yang menentukan, di mana kemenangan bukan lagi sekadar soal siapa yang lebih kuat, tetapi soal siapa yang bertahan hidup. Tidak ada pilihan selain bertahan, kita tidak bisa membiarkan mereka menang, ucap Suparjo dengan keteguhan, meskipun situasi semakin tak terduga. Pertarungan kali ini jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada sebelumnya, dan Suparjo tahu bahwa dia harus lebih cerdik untuk menghadapi serangan yang datang. Mereka tidak hanya menyerang kita, mereka ingin menghancurkan segalanya, tapi aku tidak akan menyerah, pikir Suparjo, merencanakan setiap langkahnya dengan hati-hati. Di tengah serangan yang semakin intens, Suparjo merasa bahwa tak ada lagi jalan untuk mundur. Pertarungan ini akan menentukan nasib semuanya. Suparjo merasa berat menjalani misinya, namun ia tahu bahwa ia harus melawan agar keadilan bisa ditegakkan, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan musuh yang tak terlihat. Aku tak bisa mundur, ini bukan hanya untukku, ini untuk semua orang yang terperangkap dalam kebohongan dan penindasan, kata Suparjo dengan keyakinan. Dalam perjalanan menuju akhir misi ini, ia menghadapi berbagai rintangan yang semakin mempersulit jalannya, tetapi tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Kita harus terus melangkah, apapun yang terjadi, keadilan harus ditegakkan, lanjut Suparjo, memimpin tim untuk terus maju meskipun keadaan semakin genting. Ketegangan semakin meningkat, karena Suparjo tahu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi ini akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka akan mencoba menghentikan kita, tapi kita tidak bisa berhenti, pikir Suparjo, dengan tekad yang semakin bulat. Rintangan demi rintangan datang, dan meskipun ia merasakan kelelahan fisik dan mental, Suparjo tetap berjuang untuk memastikan keadilan ditegakkan. Mereka mungkin punya lebih banyak kekuatan, tapi kita punya kebenaran di pihak kita, kata Suparjo kepada timnya, memberikan semangat di tengah pertempuran yang tak berkesudahan. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang, dan kita harus melakukannya dengan benar. Lanjutnya, siap menghadapi tantangan terakhir yang menanti mereka. Suparjo tahu bahwa misi ini akan mengubah banyak hal, tetapi ia juga tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang demi keadilan. Dalam aksi terakhir yang penuh risiko, Suparjo menghadapi musuh terbesar yang berada di balik konspirasi besar ini, mereka yang mengendalikan segala sesuatu dari bayangan. Ini adalah saat yang tak bisa ditunda lagi, ucap Suparjo, menatap lawannya yang kini terbukti lebih kuat dan terlatih, pasukan elit yang dikirim untuk menghabisinya. Pertarungan kali ini adalah pertarungan hidup mati, di mana setiap langkah yang salah bisa berakibat fatal, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia perjuangkan. Dengan penuh keberanian, Suparjo menghadapi mereka satu persatu, meskipun kekuatan mereka jauh lebih besar,
Ia tetap menggunakan segala keterampilan dan taktik militer yang dimilikinya. "Kamu tak bisa mengalahkan kami," kata pimpinan pasukan elit dengan dingin, sambil menyerang dengan kekuatan penuh. Namun Suparjo tetap bertahan. Dalam setiap serangan, Suparjo bisa merasakan betapa beratnya pertarungan ini, tapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain terus maju dan mengakhiri konspirasi ini. Dengan keteguhan hati, Suparjo melancarkan serangan balik yang tak terduga, mengejutkan lawannya yang merasa yakin akan menang. "Jika aku kalah, semua yang telah kuperjuangkan akan sia-sia," pikir Suparjo, berusaha memanfaatkan setiap celah yang ada untuk melawan musuh-musuhnya. Di tengah kekacauan, ia merasa bahwa ini adalah ujian terakhir untuk menentukan apakah semua pengorbanannya selama ini akan membuahkan hasil. Suparjo tahu bahwa meskipun ini adalah pertarungan terakhir, harga yang harus dibayar bisa sangat tinggi, dan dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Setelah pertarungan sengit yang menguras tenaga dan menguji batas fisiknya, Suparjo berhasil mengalahkan musuh dan menghancurkan jaringan geng motor yang selama ini meresahkan. "Aku berhasil, tapi bukan tanpa pengorbanan," pikir Suparjo, melihat semua yang terjadi di sekitarnya, sahabat dan sekutunya yang gugur dalam pertempuran ini. Meskipun misi selesai, harga yang dibayar begitu tinggi. Suparjo kehilangan banyak orang yang ia cintai, sahabat, dan rekan yang telah berjuang bersama. "Ini adalah beban yang harus kutanggung," kata Suparjo dengan suara berat, merasakan kehilangan yang mendalam. Namun ia tahu bahwa tanpa pengorbanan ini, segalanya tak akan terwujud. Keberhasilan ini membawa kebebasan bagi banyak orang, tetapi di sisi lain, meninggalkan luka yang sulit sembuh bagi Suparjo sendiri. "Aku telah menghancurkan jaringan ini, tapi aku juga kehilangan segalanya," lanjutnya, menatap tempat pertempuran yang kini penuh dengan reruntuhan. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia ketika melihat teman-temannya yang telah gugur, namun ia tahu bahwa mereka berjuang untuk hal yang lebih besar. "Aku akan bertanggung jawab atas semua ini," pikir Suparjo, merasa berat karena kesedihan yang harus diterima oleh orang-orang yang telah mengikutinya. Meskipun ia tahu bahwa dunia kini lebih aman, dia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya, sesuatu yang tak bisa dikembalikan lagi. "Misi selesai, tapi aku tak akan pernah bisa melupakan harga yang telah dibayar," ucap Suparjo dengan suara serak, memandang dunia yang telah berubah selamanya. Suparjo kembali ke markas dengan hasil misi yang berhasil, namun dengan hati yang berat, menyadari bahwa kemenangannya bukanlah kemenangan yang sepenuhnya manis. "Aku tak tahu apakah ini benar-benar kemenangan," gumamnya, menatap rekannya yang masih hidup, namun hatinya tetap diliputi kesedihan mendalam. Kemenangan yang diraih terasa pahit karena banyak yang harus dikorbankan dalam prosesnya. Teman-teman, saudara, dan orang-orang yang turut berjuang bersama. "Kita menang, tapi apa artinya jika kita kehilangan segalanya?" kata Suparjo, merasakan betapa kosongnya kemenangan itu di tengah kehilangan yang harus ia hadapi. Dunia yang telah ia hadapi kini mengubah dirinya selamanya. Ia merasa bahwa dirinya tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. "Aku harus menjalani hidup dengan kenyataan ini," pikir Suparjo, menyadari bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diubah, dan ia harus menerima apa yang telah terjadi. Meski begitu, ia tetap berusaha berdamai dengan kenyataan, mengingat bahwa meskipun banyak yang hilang, mereka juga telah memberikan kontribusi besar untuk sebuah perubahan. "Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tapi aku harus terus maju," lanjutnya dengan tekad, meskipun dunia di sekitarnya terasa sangat berbeda. Suparjo tahu bahwa meskipun ia telah menyelesaikan misinya, perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan ia harus belajar untuk menerima kenyataan itu.